Ultimate Martial Divine King episode 51. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kau masih berani berpura-pura bodoh. Serahkan teratai kristal mawar darah. Ketiganya mengejarnya tanpa henti dan langsung menyatakan tujuan mereka. Chu Hen berpura-pura terkejut dan menjawab dengan nada bingung, teratai kristal mawar darah. Bagaimana aku bisa memiliki benda sebagus itu? Jangan memfitnah orang baik tanpa alasan. Karena kamu tidak memiliki teratai kristal mawar darah, mengapa kamu lari? Hanya mereka yang punya motif tersembunyi yang akan lari. Satu-satunya wanita, Xin Wen, berkata dengan dingin. Omong kosong, ada begitu banyak bandit di hutan ini. Kalian bertiga tiba-tiba memintaku berhenti, aku takut. Jika aku tidak lari, aku akan mendapat masalah. Walaupun Chu Hen berkata dia takut, tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Sang Ze, Lin Hai, dan Xin Wen merasa kesal dan marah. Lin Hai, yang mendekat dari kiri, menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, kau membunuh bandit botak itu, kan? Kepala botak apa? Ayah ini tidak tahu, tidak ada gunanya bahkan jika kau berdalih. Bandit botak itu terbunuh oleh tombak yang menusuk tenggorokannya, dan kau, dibunuh dengan tombak yang menembus tenggorokannya. Chu Hen sedikit mengernyit, sepertinya alasan mereka mencurigainya adalah karena tombak penghukum iblis di punggungnya. Ketiganya memang bukan orang biasa. Mereka ternyata punya kemampuan melacak yang sangat tajam. Hehe, kalau berdasarkan ini saja, kalian terlalu lancang. Ada banyak orang yang menggunakan tombak di dunia ini. Atas dasar apa kalian menduga bahwa aku yang melakukannya? Sayangnya, kamu satu-satunya yang menggunakan tombak di sekitar sini. Sang Ze tertawa dingin. Dia kurang lebih dapat memastikan bahwa Chu Hen adalah Oriole yang muncul entah dari mana. Yang perlu mereka lakukan selanjutnya adalah mengambil kembali apa yang telah dicuri Chu Hen. Siu, kecepatan gerak Sang Ze semakin cepat. Gelombang aura pedang terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Pedang tajam tak tertandingi di tangannya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jarak antara kedua belah pihak menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak lama kemudian, jarak antara mereka bertiga dan Chu Hen kurang dari 30 meter. Menghadapi musuh yang agresif, ekspresi Chu Hen tenang, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Jika kau dengan patuh menyerahkan teratai kristal darah, kami mungkin akan membiarkanmu hidup. Aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kau telah kehilangan kesempatan untuk tetap aman dan sehat. Sang Ze mengeluarkan nada mengancam dan dingin. Energi vital yang tebal dengan cepat naik ke pedang. Terdengar suara berdengung dan bergetar di udara. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Karena kau pikir kau sempurna, aku akan mengajarimu apa artinya, melonggarkan kendali hanya untuk memegangnya lebih baik dan memanfaatkan ketidaksiapan mereka. Senyum nakal tiba-tiba muncul dari sudut mulut Chu Hen. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti bergerak maju, lalu berbalik dan menyerang Sang Ze. Apa? Mereka bertiga terkejut dengan tindakan Chu Hen yang tiba-tiba. Terutama Sang Ze, jarak antara dia dan Chu Hen telah menyusut hingga beberapa meter dalam sekejap. Sebelum Sang Ze sempat melancarkan serangan, tombak dingin yang tak tertandingi segera merobek udara dan menyerbu ke arah lawannya. Berdengung, energi vital yang melonjak dengan cepat menyebar ke tubuh tombak. Tombak penghukum iblis menelan dan memuntahkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Momentum yang tak terhentikan itu seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya dalam sekejap. Aura yang mengejutkan itu dipenuhi dengan niat membunuh yang merusak. Ekspresi Sang Ze berubah drastis. Pupil matanya yang mengecil memantulkan cahaya dingin tombak itu. Perasaan bahaya menyerang hatinya. Dalam keadaan tergesa-gesa, Sang Ze hanya bisa memegang pedang secara horizontal di depan dadanya dan menggunakan pedang tersebut sebagai perisai untuk menangkis serangan lawan dengan kuat. Ledakan, Sang Ze dan Chu Hen bertabrakan di udara. Ujung tombak penghukum iblis menyentuh bagian tengah tubuh pedang berharga itu dengan kuat. Dampak dahsyatnya sebanding dengan banjir yang menerobos bendungan. Sang Ze merasakan seluruh lengannya mati rasa. Pedang berharga yang berkedip-kedip dengan cahaya cemerlang itu segera menjadi redup dan tak bercahaya. Ding! Bersamaan dengan suara yang tajam, serangkaian percikan api memercik di udara. Pedang di tangan Sang Ze bereaksi dan patah. Sang Ze, di sisi lain, Lin Hai dan Xin Wen sama-sama terkejut. Mata mereka terbuka lebar dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil mematahkan pedang Sang Ze. Selain itu,
Itu hanya satu gerakan. Ledakan, ledakan. Saat pedang itu patah, lingkaran energi vital yang mengamuk bergetar di depan Sang Ze. Dampak yang sangat dahsyat itu bagaikan batu raksasa. Tubuh Sang Ze tiba-tiba bergetar. Pakaian di depannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, dia terlempar ke belakang dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Sang Ze, melihat Sang Ze yang jatuh terduduk dan tidak bisa bangun, Xin Wen terkejut dan marah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat pedangnya dan bergegas menuju Chu Hen. Aku akan membunuhmu, hanya dengan seorang gadis kecil sepertimu. Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk senyum jenaka. Dalam sekejap, energi vital yang bergejolak segera meletus dari tubuhnya. Cahaya keemasan yang tak terbatas dengan cepat berkumpul di tangan kirinya. Energi vital yang terlihat jelas itu dengan cepat berputar di telapak tangannya seperti gelombang spiral. Xin Wen, menghindar. Lin Hai, yang tidak punya waktu untuk membantu, berteriak dengan suara tegas. Namun, peringatan Lin Hai masih terlambat. Air terjun besar menghancurkan Gunung Palem. Ledakan, energi telapak tangan yang kuat dan dahsyat tiba-tiba menyerbu ke arah Xin Wen, dan kekuatan Zhen Yuan yang tak tertandingi berubah menjadi gelombang kejut yang tebal. Daun-daun kering di tanah, serta kerikil dan kerikil, tersapu oleh angin musim gugur, dan langsung rata dengan tanah. Bahkan lapisan tanah tebal di permukaan tanah pun tertiup angin. Angin bertiup kencang dan pasir serta debu beterbangan di mana-mana. Telapak penghancur gunung air terjun besar, ini adalah keterampilan tempur dari alam pembukaan elemental. Chu Hen, yang telah mencapai tingkat kedua alam pembukaan elemental, dapat menampilkan 100% kekuatan penghancurnya. Kekuatan ini berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menderita serangan telapak tangan Chu Hen yang kuat, Xin Wen langsung menjerit panik. Ia terlempar di tempat, dan setelah Sang Ze, ia jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Bajingan, kau sedang mencari kematian. Detik berikutnya, serangan telapak tangan Lin Hai menyusul. Mata Chu Hen terfokus, kilatan tajam melintas di matanya. Bersamaan dengan aliran udara yang kacau, lingkaran cahaya hitam pekat dan jahat dengan cepat naik ke kedua lengan Chu Hen. Chu Hen mencengkeram tombak penghukum iblis dengan kedua tangan dan mengayunkannya secara horizontal untuk menghadapi serangan Lin Hai secara langsung. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Energi telapak tangan Lin Hai menghantam tubuh tombak penghukum iblis dengan keras. Lapisan udara kacau beriak keluar, dan tanah di bawah kaki mereka penuh dengan retakan. Dalam dugaan Lin Hai, bahkan jika telapak tangan ini tidak mengenai tubuh Chu Hen, tetap saja cukup untuk melukainya. Namun kenyataannya tidak demikian. Chu Hen berdiri di tempat, kedua kakinya menjejak tanah, tidak bisa mundur sedikit pun. Mata Lin Hai membelalak karena marah, dan alisnya yang berkerut sangat menyeramkan. Di sisi lain, Sang Ze dan Xin Wen yang tergeletak di tanah dan tidak bisa bangun, bahkan lebih terkejut lagi. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Chu Hen yang mereka kejar selama ini ternyata memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Mengaum, sebelum Lin Hai bisa mengubah serangannya lagi, raungan naga yang dalam bangkit dari tubuh Chu Hen. Pupil mata Lin Hai mengecil tanpa sadar. Detik berikutnya, bayangan naga emas ilusi melesat keluar dari lengan Chu Hen. Bayangan naga itu panjangnya sekitar 1 meter, dan tampak seperti roh iblis. Bayangan itu berputar dan menari, dan menghantam dada Lin Hai dengan keras. Ledakan, dampak yang mengejutkan itu menyebabkan udara bergetar tanpa henti dan lingkaran cahaya bermunculan bagai bulu kemasan. Lin Hai, saat kedua orang lainnya berteriak panik, Lin Hai jatuh ke tanah, dan darah merah terus mengalir dari mulutnya. Dalam sekejap, situasi berubah secara tak terduga. Alasan utama mengapa mereka bertiga dikalahkan adalah karena mereka terlalu ceroboh. Sejak awal, Chu Hen sudah menunjukkan kelemahan pada mereka. Ketika dia meledak dengan kekuatan besar, mereka bahkan tidak punya waktu untuk menstabilkan pijakan mereka. Sudah kubilang jangan mengejarku lagi. Apa ini menyenangkan? Chu Hen tersenyum sinis. Dia memimpin dan berjalan ke arah Sang Ze, dan berkata dengan nada menghina, kamu tadi yang paling sombong, dan sekarang kamu tidak berani berbicara. Kau, Sang Ze mengepalkan tangannya, giginya terkatup rapat, ekspresinya garang. Apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan? Chu Hen melangkah maju dan menendang perut Sang Ze. Sang Ze langsung ditendang keluar, dan dia terseret beberapa meter di tanah sebelum dia bisa berhenti. Rasa sakit yang hebat membuatnya meneteskan air liur. Di sisi lain, ekspresi Lin Hai dan Xin Wen berubah. Berhenti, teriak Xin Wen dingin, dan berkata, jika kau berani menyentuh kami, kau tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hehe, apa akhir yang bagus? Kata Chu Hen dingin.
Saudaraku adalah Sen Yunxi dari rumah bela diri Lingqi. Jika kau berani menyentuh jari kami, cobalah dan lihat saja. Sen Yunxi, Chu Hen tercengang. Dia belum pernah mendengar tentangnya. Tentu saja, ini bukan hal yang aneh. Dia baru berada di ibu kota kurang dari 2 bulan, berapa banyak orang yang bisa dia kenal. Akan tetapi, melihat ekspresi Chu Hen, Xin Wen mengira dia takut, lalu segera mencibir penuh percaya diri dan berkata, kamu takut. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda akan dengan hormat meminta maaf kepada kami, dan kemudian menawarkan teratai kristal darah dengan kedua tangan. Kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu tinggal. Hehe, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku begitu takut sehingga yang ada di pikiranku sekarang hanyalah membunuh kalian bertiga, lalu melemparkan kalian ke sarang binatang iblis. Dengan begitu, jangan pedulikan kakak pertama atau kakak kedua, bahkan orang tuamu pun tidak akan mengenalimu. Anda, mendengar perkataan Chu Hen, mereka bertiga langsung merasakan jantung mereka berdebar kencang, terutama Xin Wen yang begitu ketakutan hingga wajahnya memucat. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa menakuti Chu Hen, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi bumerang dan langsung membahayakan mereka bertiga. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu di masa depan, Chu Hen dapat dengan mudah membunuh mereka. Bagaimanapun, ini adalah pegunungan tanpa tulang, dan ada banyak binatang iblis di sini. Siapa yang tahu jika mereka mati di mulut binatang iblis? Melihat senyum di wajah Chu Hen, mereka bertiga hanya merasakan hawa dingin di hati mereka.